Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23010002. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran memiliki dua pengertian, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca atau membacakan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Berbicara mengenai membaca dapat dibagi menjadi dua, yaitu tilawah lafzihi dan tilawah hukmihi. Tilawah lafzihi yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Nah, tahapan ini mesti dilalui oleh pemula ataupun orang yang baru masuk Islam ataupun seperti anak-anak. Nah, yang dimana mereka di sini belajar untuk mengenal dan mengetahui makharijul hurufnya ataupun tempat keluarnya huruf, dan juga belajar untuk mengetahui hukum-hukum tajwid daripada bacaan Al-Quran tersebut, supaya bacaan Al-Quran yang kita bacakan dan menjadi lebih bagus. Nah, yang kedua ada namanya tilawah hukmihi. Nah, tilawah hukmihi ini yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. Kandungan Al-Quran tersebut dengan mempercayai kabar-kabarnya dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dengan melaksanakan perintah di dalam Al-Quran, perintah Allah di dalam Al-Quran, dan juga menjauhi segala yang Allah larang di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya ataupun kita berkewajiban untuk mempercayai kitab-kitab Allah, yaitu untuk mempercayai kitab Al-Quran dan menjalankan perintah yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu menjadi insan terbaik. Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan juga mengamalkan Al-Quran merupakan termasuk insan terbaik dan bahkan menjadi ahlullah ataupun keluarga Allah. Keutamaan yang kedua yaitu mendapat syafaat di hari akhir. Nah, orang yang membaca Al-Quran, dia akan memperoleh syafaat dari bacaan Al-Quran yang dibaca selama di dunia ini, nanti di akhirat kelak ataupun nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, keutamaannya yaitu memperoleh derajat yang tinggi dan melembutkan hati. Orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan tulus akan membuat hatinya itu lembut, dan juga orang yang mendengarkannya dengan baik akan memperoleh kelembutan hati tersebut juga. Kemudian adab-adab membaca Al-Quran. Adapun yang pertama, adab membaca Al-Quran yaitu niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata, karena membaca Al-Quran ini termasuk ibadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, segala amalan itu ditentukan oleh niatnya. Kemudian adab-adab membaca Al-Quran. Adapun yang pertama, adab membaca Al-Quran yaitu niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya mengikhlaskan niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran ini termasuk ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan khusyuk, tenang, dan sopan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita sebagai seorang muslim hendaknya menghadirkan hati ataupun konsentrasi dan fokus dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah, yang dimana supaya kita di sini dapat terkesan dan menghayati apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, kita membaca Al-Quran itu di tempat yang suci. Nah, seperti yang terutama di masjid. Kita membaca Al-Quran di masjid supaya memakmurkan masjid juga. Bukan membaca Al-Quran di tempat yang tidak pantas seperti di WC contohnya. Kemudian yang keempat, ketika kita ingin membaca Al-Quran,
seharusnya atau lebih baik kita itu mendahulunya dengan bacaan isti'azah atau berlindung kepada Allah dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima yaitu membaguskan suara. Ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim itu membaguskan suaranya, tetapi dia tidak sum'ah, ujub ataupun menjadi ria. Yang kelima yaitu membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suaranya, namun dia tidak menjadi ria, sum'ah ataupun ujub. Nah, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, dilarang membaca keras, yaitu ketika kita di dalam masjid dan ada orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Yang keenam, membaca dengan pelan. Nah, jika dikhawatirkan terjadi ria, sum'ah ataupun dapat mengganggu orang yang melaksanakan sholat di masjid, maka hendaknya seorang muslim itu membaca Al-Quran dengan sirri ataupun pelan. Yang terakhir yaitu membaca dengan tartil, sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, maksudnya tartil di sini yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dan berhenti jika dia ditanda berhenti. Nah, maka sudah seyogianya dalam membaca Al-Quran kita tuh harus tenang, tidak harus terburu-buru ingin cepat-cepat khotam, tanpa kita memperhatikan kaidah-kaidah dalam membacanya ataupun kaidah-kaidah dalam tilawahnya tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu berdoa. Pengertian berdoa secara bahasa yaitu memanggil, meminta tolong dan mohon sesuatu, sedangkan secara istilah berdoa yaitu meminta dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Kemudian dalam berdoa setiap orang itu diperbolehkan membaca doa dengan bahasanya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui atas segala bahasa yang ada di dunia ini. Oke, adapun contoh doanya, lafal doa, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun tata cara berdoa yaitu yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika berdoa dilakukan dengan serius dan juga mengangkat kedua tangan. Membaca doa juga hendaknya dengan suara pelan dan khusyuk kita dalam berdoa. Kemudian kita mengulang-ulang doa, tidak pernah putus asa meskipun doa kita belum terkabulkan, dan dilakukan dalam keadaan suci. Dan yang terakhir, kita memahami makna dari apa doa yang kita baca. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.